Sahabat jalur langit yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang suatu sejarah Islam, yaitu Nabi yang memiliki mukjizat berupa ilmu pengetahuan yang sangat luas, yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dikisahkan bahwa beliau memiliki kepintaran yang melebihi Nabi Musa alaihissalam. Selain itu, beliau juga dikenal memiliki kesabaran, ketekunan, dan disebut-sebut mampu membuat lahan yang kering dipijakinya seketika berubah menjadi hijau kembali. Nabi yang dimaksud adalah Nabiullah Khidir. Siapakah Nabi Khidir yang sebenarnya dan bagaimana kisahnya? Simak videonya sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, selamat datang kembali di channel Jalur Langit. Nabiullah Khidir. Nabi Khidir ini memang bukan termasuk dalam 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani. Namun selain 25 nabi dan rasul, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, perlu kita ketahui juga bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya di bumi ini Allah mengutus sejumlah 124.000 nabi, yang diantaranya terdapat 313 rasul. Secara pengertian, Nabi adalah orang yang Allah utus dengan tidak membawa syariat baru. Jadi dalam berdakwah, mereka hanya akan mengingatkan apa yang sudah disampaikan oleh Nabi sebelumnya. Sedangkan Rasul adalah orang yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa syariat baru dan juga menghapus syariat yang lama. Itulah kenapa jumlah Rasul ini lebih sedikit daripada jumlah Nabi. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua Rasul itu adalah Nabi dan tidak semua Nabi adalah Rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus banyak Nabi karena untuk mencakup setiap suku, bangsa, atau sederhananya agar setiap perkumpulan manusia ada yang mengarahkan menuju kebaikan. Lalu mengapa hanya 25 Nabi saja yang wajib kita imani? Hal ini disebabkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu kita bisa mengambil banyak pelajaran dari 25 Nabi tersebut. Nabi-nabi lain diberitakan di suatu wilayah tertentu, jadi ajarannya belum tentu bisa diaplikasikan di wilayah lain. Tetapi beda halnya dengan 25 nabi yang kita imani ini, seluruh dunia bisa belajar dari kisahnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang nabi yang di luar dari 20 nabi yang kita imani ini, yaitu Nabi Khidir. Nabiullah Khidir. Banyak yang menganggap bahwa beliau adalah orang soleh begitu saja. Namun pendapat yang paling kuat dari para ulama kebanyakan mengatakan bahwa Khidir ini adalah seorang nabi, karena beliau dianugerahi ilmu yang datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah para nabi. Diriwayatkan juga dalam hadis Bukhari, nama Nabi Khidir ini memiliki arti hijau atau berwarna hijau, dan Rasulullah SAW juga pernah bersabda bahwa salah satu mukjizat dari Nabi Khidir ini adalah bisa menghijaukan kembali tanah yang sudah gersang. Di mana ketika Nabi Khidir duduk di tanah yang putih, di padang pasir, tiba-tiba tanah yang beliau duduki bergoncang, dan dari sanalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala seketika tumbuh tanaman yang hijau. Nama Nabi Khidir ini bukan nama aslinya, melainkan hanya nama julukannya. Dan dalam sebuah riwayat juga disebutkan nama asli dari Nabi Khidir ini adalah Balyan, dan nama ayahnya adalah Malkan, jadi Balyan bin Malkan. Jika dilihat dari mukjizatnya yang bisa menghijaukan kembali tanah yang gersang itu, kita tahu bahwa Nabi Khidir ini betul-betul istimewa. Tapi karena beliau ini bukan termasuk dalam 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani, jadi hanya sedikit cerita tentang beliau yang sampai ke kita. Salah satu kisahnya termuat dalam surat Al-Kahfi ayat 60-82 tentang pertemuan Nabi Khidir dan juga Nabi Musa alaihissalam. Sebuah kisah yang pastinya akan memberikan pelajaran kepada kita semua, bahwasanya kita ini harus bersabar dalam setiap proses pembelajaran dan juga proses menuntut ilmu. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari Muslim, kisah pertemuan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir ini bermula ketika Nabi Musa alaihissalam sedang berdiri dan berkhutbah di tengah umatnya, yaitu Bani Israel. Pada saat itu beliau berkhutbah dan tiba-tiba ada salah satu seorang jamaahnya bertanya, "Wahai Nabi Musa, siapakah manusia yang paling berilmu?"
Lalu Nabi Musa pun menjawab, "Aku." Ternyata Allah tidak suka dengan jawaban Nabi Musa itu karena sejatinya pengetahuan yang kita punya sebagai manusia ini tidak ada apa-apanya dengan ilmu yang Allah punya. Bahkan ketika sudah mempelajari banyak ilmu sekalipun, kita tidak boleh merasa menjadi orang yang paling pintar. Sebaiknya kita senantiasa mengembalikan ilmu itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, jika ada pertanyaan seperti itu, jawaban yang paling baik adalah Allah lah yang paling pintar dan Allah lah yang telah mengamanahkan ilmu itu kepadaku. Mendengar jawaban Nabi Musa tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka dan menegur Nabi Musa dengan berfirman, "Tidak. Aku mempunyai hamba di tempat bertemunya dua lautan, dia lebih berilmu dari kamu." Lalu Nabi Musa menjawab, "Wahai Robku, bagaimanakah aku bisa bertemu dengannya?" Dijawablah oleh Allah, "Kalau kau membawa ikan, kau letakkan di dalam bejana, di mana ikan itu menghilang, maka disitulah hambaku berada." Singkat cerita, setelah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berangkatlah Nabi Musa untuk mencari keberadaan orang yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, yaitu Nabi Khidir yang dimaksud. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa pertemuan dua lautan tempat Nabi Khidir itu berada yaitu pertemuan Laut Persia dan Laut Romawi. Dan Nabi Musa pun mulai berjalan menyusuri lautan tersebut ditemani dengan salah satu muridnya yang bernama Yusya bin Nun. Dan kelak, Yusya ini juga menjadi salah satu nabi dari Bani Israel. Tapi ketika pertemuan antara Nabi Khidir dengan Nabi Musa ini, pada waktu itu Yusya masih berstatus menjadi murid dari Nabi Musa alaihi salam. Dalam surat Al-Kahfi ayat 60, Nabi Musa berkata, "Aku tidak akan pernah berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua lautan atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun." Segitu gigihnya Nabi Musa ini ingin bertemu dengan Nabi Khidir pada waktu itu. Nabi Musa dan juga Yusya ini terus berjalan sambil membawa satu ikan yang mereka masukkan ke dalam bejana. Setelah sekian lama berjalan, sampailah keduanya di sebuah batu besar yang berada di tepi lautan itu. Dan karena kelelahan, sejenak mereka pun membaringkan diri di sana, dan tidak terasa tiba-tiba mereka ketiduran. Ketika mereka ketiduran tanpa disadari, ikan yang mereka bawa itu terlepas melompat-lompat ke arah laut. Setelah keduanya terbangun, Nabi Musa dan Yusya ini langsung melanjutkan perjalanannya, dan pada saat itu keduanya sama-sama tidak sadar bahwa ikan yang mereka bawa ini ternyata sudah hilang. Nah, pada keesokan harinya, pada suatu pagi sebagaimana termuat dalam surat Al-Kahfi ayat 62, Nabi Musa berkata kepada Yusya, "Bawalah kemari makanan kita, karena sesungguhnya kita lelah merasa letih karena perjalanan ini." Mendengar instruksi dari Nabi Musa, Yusya pun langsung bergegas mengambil bekal mereka. Ketika mengambil bekal, Yusya mengecek bejana tempat mereka menyimpan ikan itu, dan disitulah Yusya terkejut karena dia akhirnya menyadari bahwa ikan yang mereka bawa ini sudah hilang dari tempatnya. Ketika Yusya mengetahui kalau ikan ini sudah hilang, Yusya langsung teringat dengan apa yang sudah dilihatnya dengan mata kepalanya sendiri kemarin. Jadi ternyata kemarin ketika mereka sedang beristirahat di batu besar, ternyata Yusya ini sempat melihat ikan itu melompat dari bejana menuju ke laut. Tetapi karena pada saat itu Nabi Musa alaihi salam sedang tertidur, Yusya menahan diri untuk tidak bercerita ke Nabi Musa karena takut mengganggu istirahat Nabi Musa. Yusya berpikir ingin memberitahukan kepada Nabi Musa setelah beliau terbangun dari tidurnya. Tetapi pada saat itu Yusya tidak sengaja ikut tertidur juga, dan waktu mereka berdua terbangun karena tipu muslihatnya setan, Yusya ini tiba-tiba lupa untuk bercerita kepada Nabi Musa. Akhirnya Yusya langsung bercerita semuanya kepada Nabi Musa alaihi salam, dan setelah mendengar cerita dari Yusya, Nabi Musa langsung berkata, "Itulah tempat yang kita cari, di mana ikan itu menghilang kemarin." Akhirnya tanpa berlama-lama mereka langsung putar arah, menyusuri jalan yang mereka lewati kemarin, dan setelah lama berjalan sampailah Nabi Musa dan Yusya ini di batu besar tempat mereka beristirahat kemarin. Sesampainya di tempat itu, mereka melihat ada seorang laki-laki yang sedang melindungi dirinya dengan menggunakan jubah. Dan bisa kalian tebak siapakah laki-laki itu? Beliau adalah Nabi Khidir, nabi yang selama ini dicari-cari oleh Nabi Musa dan disebut-sebut memiliki ilmu pengetahuan yang sangat luas melebihi Nabi Musa. Ketika melihat Nabi Khidir, Nabi Musa pun langsung mengucapkan salam kepadanya. Mendengar salam tersebut, Nabi Khidir langsung menjawab,
berasal dari mana salam yang kau ucapkan tadi? Lalu Nabi Musa menjawab, aku adalah Musa dari Bani Israel, kata Nabi Khidir. Benar, kata Nabi Musa. Setelah memperkenalkan diri, tanpa menunggu waktu lama, Nabi Musa alaihissalam langsung to the point mengutarakan maksud kedatangannya kepada beliau. Nabi Musa alaihissalam berkata, bolehkah aku mengikutimu supaya kau mengajarkan ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Saat mendengar Nabi Musa berkata demikian, Nabi Khidir langsung menjawab, sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku, wahai Musa. Aku mengetahui suatu ilmu dari Allah yang hanya Dia ajarkan kepadaku saja. Kau tidak mengetahuinya, sedangkan engkau yang mempunyai ilmu yang hanya diajarkan Allah kepadamu saja, yang aku juga tidak mengetahuinya. Di sini Nabi Khidir semacam menolak secara halus, namun Nabi Musa alaihissalam tidak berputus asa. Nabi Musa berkata kembali, engkau akan temukan, dengan izin Allah, aku akan bersabar dan aku tidak akan menentangmu dalam suatu urusan. Mengetahui tekad yang kuat dari Nabi Musa, Nabi Khidir pun mengajukan sebuah syarat kepada Nabi Musa. Nabi Khidir berkata, jika engkau mau mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun itu sampai aku sendiri yang menerangkannya kepadamu. Nabi Musa pun langsung menyetujui persyaratan dari Nabi Khidir itu, dan akhirnya Nabi Khidir pun memperbolehkan Nabi Musa untuk ikut serta bersamanya. Lalu apakah Nabi Musa berhasil menepati janjinya dan apa saja yang terjadi selama di perjalanan mereka? Simak terus videonya. Sebelum melanjutkan kisahnya, bantu channel ini agar cepat berkembang dengan cara mensubscribe dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa berikan komentar yang positif, share juga video ini kemanapun supaya banyak yang mendapatkan manfaatnya. Semoga dapat bernilai amal jariah karena membantu syiar Islam kepada orang lain. Amin, amin, Allahumma amin. Setelah Nabi Khidir mengizinkan Nabi Musa untuk ikut dengannya, perjalanan pun dimulai. Tidak lama kemudian lewatlah sebuah kapal di tepi laut tempat mereka bertemu tadi. Mereka pun berbincang-bincang dengan para penumpang kapal tersebut dan minta izin untuk ikut naik di kapal itu. Orang-orang di kapal itu ternyata mengenali Nabi Khidir, jadi mereka pun memperbolehkan kedua nabi ini untuk naik ke kapal mereka secara gratis. Tidak lama setelah Nabi Khidir dan Nabi Musa naik ke kapal, tiba-tiba datanglah seekor burung dan hinggap di tepi kapal itu. Si burung ini tiba-tiba mematuk-matuk dan juga meminum dua teguk air laut, lalu kembali terbang. Setelah burung itu pergi, Nabi Khidir berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, ilmuku dan ilmumu tidak sebanding dengan ilmu Allah, kecuali seperti paruh burung yang meminum air laut tadi. Maksud dari perkataan Nabi Khidir ini adalah mengisyaratkan bahwa dua teguk air yang diminum oleh burung tadi itulah ilmunya Nabi Khidir dan ilmunya Nabi Musa. Sangat kecil sekali dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seluas lautan itu. Dan setelah berkata demikian, Nabi Khidir pun beranjak dari tempat duduknya untuk menghampiri salah satu papan kapal tersebut. Dan dengan segera beliau langsung melubangi salah satu papan kapal tersebut. Melihat hal itu, sontak Nabi Musa alaihissalam terkejut dan beliau berkata kepada Nabi Khidir, penumpang kapal ini telah bersedia membawa serta kita tanpa memungut upah, tapi mengapa engkau sengaja melubangi kapal mereka? Apakah engkau melakukan itu dengan maksud ingin menenggelamkan penumpangnya? Mendengar Nabi Musa yang protes demikian, Nabi Khidir pun menjawab, bukankah aku telah berkata padamu, hai Musa, sesungguhnya sekali-kali tidak akan sabar bersamaku. Di momen itu, seketika Nabi Musa alaihissalam ingat dengan janjinya bahwa akan bersabar dan tidak akan menentang apapun yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Akhirnya, Nabi Musa pun meminta maaf dan berkata, jangan kau hukum atas apa kelupaanku, dan janganlah engkau membebaniku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku. Nabi Khidir pun akhirnya memaafkan Nabi Musa dan mereka pun melanjutkan perjalanannya lagi. Singkat cerita, setelah turun dari kapal, Nabi Khidir dan Nabi Musa ini pun terus berjalan, sampai akhirnya di suatu tempat mereka bertemu dengan seorang anak laki-laki yang sedang seru bermain dengan temannya. Tapi lagi-lagi di momen ini Nabi Khidir melakukan sesuatu yang membuat Nabi Musa terkejut, di mana anak laki-laki tersebut tiba-tiba aja rambutnya ditarik oleh Nabi Khidir, dan dalam hitungan singkat Nabi Khidir mewafatkan anak tersebut. Wafatnya anak laki-laki itu betul-betul terjadi di depan mata Nabi Musa alaihissalam.
Nabi Musa pun kaget dan protes lagi dengan berkata, "Kenapa engkau menghilangkan nyawa seorang anak laki-laki bersih? Bukan karena dia yang membunuh orang lain, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar," kata Nabi Musa alaihi salam. Nabi Khidir pun langsung menjawab dengan mengatakan hal yang sama. "Bukankah sudah aku katakan kepadamu, hai Musa, kalau kamu tidak akan sabar bersamaku?" Di sini, lagi-lagi Nabi Khidir mengingatkan Nabi Musa pada janjinya untuk bersabar kalau ingin belajar bersama Nabi Khidir. Setelah diingatkan 2 kali ini, Nabi Musa alaihissalam berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah ini, maka janganlah kamu memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya kamu telah cukup bersabar kepadaku." Pada saat itu Nabi Musa alaihissalam mengucapkanlah janji itu lagi dan akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanannya. Perjalanan itu ternyata membawa Nabi Khidir dan Nabi Musa sampai pada suatu negeri, di mana di negeri itu Nabi Khidir meminta untuk dijamu oleh para penduduk yang ada di sana. Tetapi ternyata tidak ada satupun dari penduduk di sana yang menyambut kedatangan Nabi Khidir dan Nabi Musa. Semua penduduk negeri itu menolak dan karena tidak ada yang mau menerima mereka, akhirnya keduanya pun melanjutkan perjalanannya kembali. Di tengah perjalanan masih dalam negeri yang sama, mereka melihat ada sebuah rumah yang temboknya sudah tidak kokoh lagi. Melihat dinding rumah yang hampir mau roboh itu, tanpa menunggu waktu yang lama, Nabi Khidir langsung dengan cekatan memperbaiki tembok rumah ini. Dan atas izin Allah, melalui tangan Nabi Khidir, tembok rumah ini seketika menjadi bagus, kokoh, dan tegak kembali. Nabi Musa terlihat keheranan dengan Nabi Khidir, di mana penduduk negeri itu tidak ada yang mau menerima mereka, tetapi Nabi Khidir malah secara sukarela menolong salah satu rumah milik penduduk di sana. Nabi Musa pun akhirnya berkata, "Jikalau kau mau, niscaya kamu dapat mengambil upah untuk itu." Maksud perkataan dari Nabi Musa ini adalah dari jasa Nabi Khidir yang sudah membantu memperbaiki rumah penduduk di situ, sebagai gantinya bolehlah kalau misalnya mereka minta izin ke pemilik rumah supaya mereka berdua bisa menginap di sana semacam upah atas bantuan dari Nabi Khidir. Tetapi Nabi Khidir tidak menerima saran dari Nabi Musa. Balik lagi ke perjanjian awal mereka, jika Nabi Musa mau ikut belajar dengan Nabi Khidir, ya syaratnya harus sabar dan tidak banyak tanya. Tetapi masalahnya ini sudah ketiga kalinya Nabi Musa lupa dengan janjinya sendiri. Di sini Nabi Musa tidak sabar, selalu ingin bertanya. Bahkan di kejadian yang ketiga ini, Nabi Musa sampai memberi saran tentang apa yang harus dilakukan oleh Nabi Khidir. Akhirnya, karena sudah 3 kali Nabi Musa melanggar perjanjian, dan di momen itulah Nabi Khidir berkata, "Ini adalah perpisahan antara aku dan kamu." Dan di momen itulah selesai sudah perjalanan mereka. Padahal pada saat itu Nabi Khidir belum sempat menjelaskan apapun, tetapi karena Nabi Musa yang sudah terlalu penasaran dan karena hal itulah terpaksa perjalanan mereka berhenti sampai di situ. Tetapi ternyata yang dilakukan oleh Nabi Khidir itu betul-betul dilakukan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya bukan tanpa alasan. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hal tersebut? Penasaran dengan alasannya? Simak terus videonya sampai selesai. Alasan-alasan dari setiap tindakan yang sudah dilakukan Nabi Khidir ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat Al-Kahfi. Jadi dari ayat 60 sampai 78 itu cerita Nabi Khidir tentang pertemuannya dengan Nabi Musa dan perjalanan mereka. Lalu mulai dari ayat 79 sampai 82 itulah penjelasannya. Yang pertama adalah ketika Nabi Khidir melubangi kapal. Dalam surat Al-Kahfi ayat 79 dijelaskan bahwa kapal yang ditumpangi oleh Nabi Musa dan Nabi Khidir ini sebelumnya milik orang-orang yang miskin yang bekerja di laut. Nabi Khidir melubangi kapal itu sebenarnya dengan lubang yang sangat kecil, jadi tidak sampai bisa membuat kapal tersebut tenggelam. Lalu kenapa Nabi Khidir melubanginya? Hal ini dilakukan karena ternyata di depan jalur yang akan mereka lewati, nantinya hiduplah seorang raja yang tamak. Yang raja ini suka merampas setiap kapal yang lewat. Pokoknya setiap ada kapal yang bagus dan mulus lewat di depan raja tersebut, kapal itu pasti disita. Dan raja ini tidak mau mengambil kapal yang ada cacatnya walaupun cuma sedikit. Itulah kenapa Nabi Khidir melubangi sedikit kapal tersebut sebagai cara agar kapal ini tidak dirampas oleh raja yang tamak itu. Yang kedua
anak kecil yang diwafatkan ini termuat dalam surat Al-Kahfi ayat 80. Jadi ceritanya kedua orang anak itu adalah orang yang beriman, sedangkan atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, Nabi Khidir tahu kalau kelak ketika dewasa anak itu akan tumbuh menjadi orang yang kufur dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika dia dibiarkan tetap hidup, dia akan mengajak orang tuanya untuk masuk ke dalam kesesatan dan juga kekafiran. Nah, sebelum hal itu terjadi, Allah pun memerintahkan Nabi Khidir untuk mewafatkan anak tersebut. Dan perlu kalian ingat bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala ini datang ketika anak itu belum balik. Jadi belum dicatat dosanya, dan justru dengan peristiwa ini si anak itu dapat kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang masih suci dan bersih. Lalu dijelaskan juga di surat Al-Kahfi ayat 81, Allah akan menganugerahkan kembali kepada orang tua mereka seorang anak yang lebih baik, yang lebih soleh, dan lebih sayang serta berbakti kepada orang tuanya dibanding dengan anak yang memang sudah diwafatkan tadi. Selanjutnya yang ketiga, tembok yang hampir roboh yang ditegakkan kembali oleh Nabi Khidir. Penjelasannya itu ada di surat Al-Kahfi ayat 82. Ternyata pemilik dari rumah itu adalah dua orang anak yatim dan di bawah tembok yang hampir roboh itu terdapat harta benda simpanan untuk mereka. Harta itu adalah tabungan yang memang sudah dikumpulkan oleh ayah mereka, sengaja disimpan di situ untuk bekal masa depan kedua anaknya. Tetapi kedua anaknya tersebut tidak mengetahui kalau ada harta di bawah situ. Dan kata Allah juga, dulu semasa hidup ayahnya ini adalah orang yang sangat soleh. Lalu kenapa Allah memerintahkan Nabi Khidir membenahi tembok itu? Karena kalau tembok itu dibiarkan roboh dan orang-orang tahu kalau ternyata di bawah itu ada harta benda, harta itu bisa langsung dirampas. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menunggu sampai kedua anak itu dewasa sampai nanti pada waktunya atas izin Allah Subhanahu wa taala dan juga berkah dari orang tuanya yang soleh, kedua anak itu akan menemukan harta yang memang sudah lama tersimpan di situ untuk mereka. Jadi itulah alasan dan juga penjelasan dari apa yang sudah dilakukan Nabi Khidir. Sesuatu yang awalnya memang tampak tidak masuk akal dan bahkan membuat Nabi Musa terheran-heran, tetapi ternyata ada alasan di balik itu semua. Kenapa Nabi Khidir bisa tahu tentang alasan-alasan itu? Itu dia keistimewaan beliau. Beliau mendapatkan ilmu yang betul-betul datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Khidir juga berkata bahwa apa yang dilakukannya itu bukan atas dasar kemauannya sendiri, melainkan murni dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tadi cerita tentang Nabi Khidir, yaitu kisah pertemuan beliau dan juga perjalanan beliau dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan dari kisah ini kita betul-betul sedang diingatkan bahwa yang namanya menuntut ilmu itu tidak mudah. Itulah kenapa kita diminta untuk tetap bersabar dalam belajar. Barang siapa yang tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka ia harus mampu menahan pedihnya kebodohan. Semoga kita dijadikan sebagai orang-orang yang berilmu. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat jalur langit yang dirahmati Allah, melalui kisah ini juga perlu kita ketahui bersama bahwa kedudukan Nabi Khidir dan Nabi Musa adalah sama-sama mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Musa ini bukan hanya nabi saja, tetapi juga termasuk rasul yang kepadanya Allah menurunkan kitab Taurat. Dan selain itu beliau juga termasuk salah satu ulul azmi atau pemimpin dari para nabi. Masya Allah. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka bisa klik tombol like-nya dan komen untuk saran-saran video kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.